Ahmad Johari dengan NIM 1930201200, kelas PGMI 05 2019. Di sini saya akan melakukan praktek mengajar tentang kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Baiklah, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita membaca doa dulu ya. Ya Pak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, Bapak akan absen dulu. Mirna Utami, Hadir Pak. Kurnia Febrianti, Hadir Pak. Chelsea Marsha, Hadir Pak. Iqbal Kurnia. Hadir Pak. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Baiklah anak-anak, mari kita buka halaman 1 pada bagian ayo membaca. Di situ ada teks, Bapak akan bacakan. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air yang mengalir supaya perkecambahan benih tersebut terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah sehingga muncul ke permukaan. Bakal, akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah kulit padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih padi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Baiklah anak-anak, di halaman 2 ada pertanyaan. Yang pertama, apa isi bacaan di atas?
Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, di sini kita akan menjawabnya bersama-sama. Yang nomor satu, ada yang mau maju ke depan? Ya, benar. Silakan. Nomor dua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Saya, Pak. Yang nomor tiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Ada yang mau? Ya, Chelsea. Yang nomor tiga, nomor empat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Ada yang mau maju? Ya, benar. Yang nomor lima, terakhir. Saya, Pak. Baik, mari kita bahas jawaban dari kalian. Yang pertama, apa isi bacaan di atas? Isi bacaan di atas yaitu tentang tahap pertumbuhan tanaman padi. Itu sudah benar, nomor satu. Nomor dua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi padi. Ya, karena nasi berasal dari beras, beras berasal dari padi, sehingga padi, beras dan nasi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia karena itu salah satu untuk dikonsumsi. Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah yang panas dan curah hujannya agak tinggi. Yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Proses tanaman padi tumbuh dari kecapa sampai panen itu membutuhkan proses sekitar 10 sampai 130 hari. Yang kelima, gabah. Gabah adalah kulit padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Sudah jelas semuanya, anak-anak? Baik, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit. Padi merupakan salah satu sumber daya alam hayati di Indonesia. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang dapat hidup, seperti hewan atau tumbuhan. Padi juga termasuk dalam
tumbuhan biji-bijian yang memiliki karbohidrat yang tinggi. Baiklah anak-anak, perhatikan gambar ini. Ini ada gambar Pantai. yang ini ada gambar yang ini ada gambar rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung pada laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Landai adalah pantai yang itu tidak terlalu dalam sehingga digunakan untuk wisata. Pantai landai adalah digunakan untuk wisata. Dan gambar nomor 2 yaitu pegunungan atau dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter dari atas permukaan laut. Daratan tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata dan perkebunan. Dan yang ketiga, gambar ketiga yaitu dataran rendah atau sawah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Anak buka halaman 6. Di sini ada pantai, daratan tinggi, daratan rendah. Di sini kita akan mengisi lokasi, ciri-ciri sumber daya alam, manfaat dan mata pencarian di pantai, daratan tinggi dan daratan rendah. Nah, kita akan teliti tentang ciri-ciri sumber daya alam, manfaat, mata pencarian penduduk di pantai. Di pantai, ada yang tahu ciri-ciri pantai? Ada pasirnya, Pak. Ada ikan, Pak. Ya betul. Pohon kelapa, Pak. Batu karang. Ya betul. Ciri-ciri dari pantai yaitu berbatasan langsung dengan laut. Nah, sumber daya alamnya ada yang tahu? Sumber daya Nelayan, Pak. Nelayan. Ya, bukan, maksudnya itu sumber daya alam. Hasil dari pantai itu apa? Ikan. Ya betul. Dan satu lagi? Terumbu karang, Pak. Ya betul. Terumbu laut. Nah, betul. Betul. Dan manfaat dari pantai itu untuk apa? Tempat wisata. Ya betul. Manfaat pantai itu untuk wisata. Mata pencarian penduduknya yaitu Nelayan. Ikan. dan dataran tinggi. Ciri-ciri dataran tinggi sama? Tempatnya tinggi, Pak. Ya betul. Terus ada itu Gunung. bukit. Dataran tinggi juga memiliki ciri-ciri ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dan sumber daya alamnya, hasil dari sumber daya alamnya yaitu Petani. sayuran dan buah-buahan. Manfaatnya tempat wisata, objek wisata dan perkebunan. Mata pencarian penduduknya yaitu petani dan berkebun. Dan yang terakhir ada dataran rendah. Ciri-ciri dataran rendah yaitu apa? Tahu, Pak. Dataran rendah yaitu seperti sawah, itu kan dataran rendah itu. Ya. Nah, ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Sumber daya alamnya yaitu ada yang tahu? Sumber daya alam hayati. Ya, sumber daya alam hayati yang hidup. Sayuran. Seperti Tanaman padi. padi, hewan ternak, ayam. Manfaatnya apa enggak? Untuk bahan pokok. Manfaat dari daratan rendah Oh, yaitu
bertani, ya kan? Ya. Perkebunan, peternakan, dan industri. Dan mata pencarian penduduknya, tengah. Nelayan. Ya. Ya, nelayan ya, petani dan karyawan buruh. Buruh tani. Ya, buruh tani. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. dan juga sumber daya alam hayati yang sering kita jumpai. Memiliki kaya alam yang sangat banyak, baik itu tanaman, hewan maupun sumber daya alam lainnya. Oleh sebab itu, tugas kita adalah untuk menjaga dan Melestarikan. Baiklah anak-anak, sebelum pulang ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asrina insana fi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Shadaqallahul azim. Bapak akhiri pelajaran pada hari ini. Burung Rian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.